Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sangat-sangat mengharapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai hambanya mampu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Karena kita tahu bahwa sebesar apapun amal kebaikan, sekecil apapun amal kebaikan pun juga sebaliknya, sebesar sekecil apapun amal keburukan, kemaksiatan, itu semuanya tercatat dan akan mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh akan mendapatkan pahala dan bisa menjadi sababiah turunnya rahmat Allah dan menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Begitupun amal buruk itu bisa mendatangkan keadilan Allah. Dosa ia dapatkan dan itu bisa menjadi sebab ia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali beragam bentuk macam ketaatan, baik itu taat perintah Allah yang sifatnya wajib ataupun perintah Allah yang sifatnya sunnah. Begitupun sebaliknya, banyak sekali macam-macam perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita jauhi dan kita hindari, karena itu semuanya bisa menjadi petaka bagi pelakunya. Salah satu di antara bentuk durhaka atau kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala ketika kita sedang dilanda musibah oleh Allah, kita diberi ujian berupa musibah oleh Allah, kita tidak terima, kita tidak ridho, bahkan kita teriak-teriak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang berat hati manusia sebagai manusia biasa ketika terkena musibah, itu berat untuk menerimanya. Sedih, prihatin, meneteskan air mata, itu wajar, itu manusiawi. Tetapi yang masuk kategori dalam artian durhaka atau maksiat kepada Allah, manakala kita tidak ridho, bahkan teriak-teriak, menjerit-jerit dan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaqa biyadihi jaiban au khaddasa khaddan au darabahu au naha indal musibati kana asiyan lillahi wali rasulihi. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, man barang siapa orangnya, yaitu khoroko, yang mensobek-sobek, biadihi dengan tangannya, mensobek-sobek jaiban bajunya, au khaddasa atau ia mencakar-cakar khaddan terhadap pipi, au dorobahu atau memukulinya, au naha atau ia jerit-jerit, indal musibati ketika terkena musibah, karena maka adanya orang tersebut, adanya itu asian, orang yang bermaksiat, maksiat lillahi kepada Allah, wali rasulihi dan kepada utusan Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tersebut beliau junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasannya barang siapa orangnya ketika ia diuji oleh Allah dengan mendapatkan sebuah musibah, kemudian ia mensobek-sobek bajunya, mencakar-cakar pipinya atau memukulinya. Tidak hanya itu, bahkan ia menjerit-jerit, teriak-teriak, histeris karena adanya musibah, maka orang yang melakukan itu semuanya termasuk bagian daripada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan juga utusannya. Memang berat sebagai manusia biasa, orang awam, ketika terkena musibah untuk sabar, untuk tabah. Akan tetapi jika semuanya itu dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ilmu yang ia miliki, akan pentingnya sabar, pentingnya ikhlas, pentingnya ridho, dan pun juga bahaya daripada ketika tidak ridho, apalagi sampai melakukan sebagaimana yang Nabi contohkan barusan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tetapi walaupun itu berat, jika kita mau belajar, mau berlatih, insya Allah sedikit demi sedikit berat itu akan terkurangi, dan insya Allah sedikit demi sedikit kekecewaan atau ketidakridhoan itu akan terkikis dan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya ridho, sabar, dan ikhlas. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu rasanya seandainya musibah itu melanda kita semuanya, kita sampai mensobek-sobek baju, kemudian pipi ini dicakar-cakari, seraya dengan teriak-teriak, menjerit-jerit, dipukul-pukuli kanan kiri, atau mungkin sampai tergulung-gulung dengan menangis. Itu adalah bukan sikap atau akhlak, ciri-ciri daripada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi itu adalah karakter, sifat, kebiasaan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Tentu kita berusaha semampu kita untuk menjadi seorang mukmin yang taat, dan pun juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjadi orang yang maksiat. Sebab dengan ketaatan itulah insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat,
Dan dengan kemaksiatan itulah kita akan menjadi orang yang celaka, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita latih, kita belajar. Kalau untuk bersyukur, ya mungkin itu bisa dengan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah. Kalau untuk musibah, ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seraya kita tetap tabah, sabar, ikhlas. Insya Allah, jikalau kita bisa sabar, tulus, ikhlas menerimanya, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.